Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada minggu ketiga ini, kita akan membahas simulasi dasar waris Islam atau mawaris. Silakan teman-teman simak sampai akhir ya. Sebelum memasuki materi baru, kita akan mengulas kembali materi pada sebelumnya. Kita akan mereview minggu pertama dan minggu kedua. Nih, teman-teman, pada minggu pertama dan kedua, kita telah membahas tentang makna waris, rukun waris, sampai dengan istilah hijab dan mahjub. Adapun tujuan pembelajaran kita pada minggu ketiga ini, teman-teman bisa simak ya di slide-nya. Yang pertama, bagian pasti. Nah, di sini kita akan belajar memahami dan menghafal bagian-bagian pasti atau bagi setiap ahli warisnya. Yang kedua, metode kotak. Metode kotak ini kita akan menggunakan teknik kotak waris untuk mempermudah perhitungan manual dan logika matematika. Dan terakhir, kita akan menggunakan alat digital, di mana kita akan mencoba memanfaatkan aplikasi kalkulator waris untuk verifikasi hasil hitungan agar lebih akurat. Ayo, siapa yang sudah pernah mendengar atau pernah membaca istilah ashabul furud? Apakah teman-teman ada yang sudah tahu sebelumnya? Ya, akan kita bahas ya. Ashabul furud itu adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an. Mereka itu didahulukan pembagiannya sebelum sisa harta dibagikan kepada ahli waris lain. Sebagaimana ini dijelaskan teman-teman dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang artinya dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Bagaimana selanjutnya? Oke, silakan disimak ya. Kita akan bahas slide berikutnya. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa tadi, berikut 6 bagian pasti. Artinya adalah 6 pecahan angka dasar dalam pembagian warisan. Yang pertama ada hitungan setengah. Yang kedua ada hitungan seperempat. Ketiga ada seperdelapan. Keempat ada hitungannya yang akan mendapat 2/3. Kelima sepertiga. Dan terakhir adanya hitungan seperenam. Bagaimana rinciannya akan kita bahas di berikutnya. Yang pertama, kelompok penerima setengah. Siapa saja? Oke, kita akan jabarkan. Yang pertama, suami. Jika istri yang meninggal tidak memiliki anak, baik dari suami tersebut atau suami yang lain atau suami sebelumnya. Yang kedua, anak perempuan tunggal. Jika dia sendirian, tidak ada saudara laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung. Jika sendirian dan tidak ada anak ataupun ayahnya. Selanjutnya, siapa saja kelompok penerima seperempat dan seperdelapan? Yuk kita bahas. Yang pertama itu adalah suami. Jika istri yang meninggal itu tidak memiliki anak ataupun cucu. Yang seperempat kedua adalah istri. Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak ataupun cucu. Yang ketiga, seperdelapan. Ini ada seperdelapan ya teman-teman. Seperdelapan itu bisa didapatkan oleh istri jika suami yang meninggal memiliki anak ataupun cucu. Pun demikian bisa didapatkan oleh suami seperdelapan tadi jika istri yang meninggal itu memiliki anak ataupun cucu. Oke, selanjutnya adalah teknik perhitungan manual dengan metode kotak waris. Kita ulangi sekali lagi dengan metode kotak waris. Supaya lebih paham dan lebih mudah untuk diingat, kita akan jelaskan langkah-langkah dari kotak waris ini. Yang pertama, identifikasi. Tulis semua keluarga yang masih hidup. Coret yang terhalang atau yang mahjub, seperti yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Yang kedua, bisa ditentukan bagian, misal tulis bagian pasti, setengah siapa saja, seperempat ada berapa orang, dan lain-lain. Yang ketiga, cari KPK-nya. Samakan penyebut.
Misalnya asal masalah dari pecahan-pecahan tersebut. Yang keempat adalah hitung saham. Kalikan pecahan dengan total harta. Dan terakhir adalah verifikasi, aul atau urat. Nah, ini cek apakah total saham pas, kurang, atau lebih dari satu. Untuk lebih real, kita akan membahas studi kasus satu yang sederhana. Narasi kasusnya adalah Pak Ahmad meninggal dunia. Ia meninggalkan harta tunai sebesar 100 juta. Adapun ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri, namanya Ibu Siti, dan seorang anak laki-laki yang bernama Budi. Bagaimana pembagiannya? Nih, cara penyelesaian kasus satu. Kita analisis dulu nih kasusnya ya, teman-teman. Pak Ahmad punya anak, maka istrinya akan mendapat seperdelapan. Sisanya untuk anak laki-laki atau ashabah. Seperdelapan dikalikan dengan 100 juta atau seperdelapan dari 100 juta itu adalah 12.500.000. Sedangkan anak laki-lakinya akan mendapat sisa harta dari 100 juta dikurang 12.500.000 sehingga totalnya adalah 87.500.000. Kalau di kasus pertama, kita bahas tentang seorang suami yang meninggalkan seorang istri dan satu anak. Nah, bagaimana dengan kasus kedua jika seorang suami itu meninggal tetapi tidak memiliki anak? Kita baca narasi kasusnya. Ibu Ratna meninggal dunia. Harta warisan berupa tanah senilai 240 juta. Nah, adapun ahli waris yang ditinggalkan adalah yang pertama suami yang bernama Pak Anto, yang kedua adalah saudara perempuan kandung yang bernama Sari dan tidak memiliki anak. Kalau tadi ada anaknya, yang kedua, kasus kedua tidak memiliki anak. Lalu bagaimana pembagiannya? Nih, penyelesaian kasus 2. Kita analisis dulu ya teman-teman. Tidak ada anak, suami akan dapat setengah. Saudara perempuan kandung sendirian dapat setengah. Nah, setengah dari 240 juta itu adalah 120 juta. Itu untuk suami. Nah, untuk saudara perempuan yang perempuan kandung juga mendapat setengah bagian. Maka 240 juta, setengahnya itu adalah 120 juta. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa suami dan saudara perempuan kandung dari Ibu Ratna yang meninggal tadi sama-sama mendapat setengah bagian, yakni 120 juta. Era digital ini, teman-teman, bisa membuat kita lebih mudah dalam menentukan atau menghitung harta waris. Di era digital, perhitungan manual harus diverifikasi untuk menghindari human error. Aplikasi yang disarankan yang pertama nih, teman-teman nanti bisa cek ya. Yang pertama, akun waris. Itu bisa diakses di HP Android ataupun iOS ya. Yang kedua, kalkulator waris Kemenak dalam berbentuk web. Nah, ingat, aplikasi hanyalah alat bantu, teman-teman. Logika hukum tetap harus dipahami oleh manusia sebagai pengambil keputusan, terutama yang menjadi rujukan kita adalah Al-Quran, ya. Baik, teman-teman, inilah pembahasan kita pada minggu ketiga. Perlu saya tekankan bahwa dan kita ingat bahwa hukum waris Islam bukan tentang siapa yang paling disayang, tetapi tentang keadilan proporsional yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Artinya bahwa setiap bagian itu telah tertulis dalam syariat, dan ketika Allah menentukan syariat, itu pasti ada kebaikan untuk kita. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, silakan teman-teman tanyakan dalam forum kelas. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.